Kalau di offline itu Mas J nyebutin ada namanya jalur semut. Jadi kan orang tuh biasanya ada jalurnya gitu. Semut tuh istilah buat si target pasar kita. Misal kalau jajanan kita itu adalah sesuatu, kan orang tuh beraktivitas ya manusia itu. Mungkin ada yang aktivitasnya kerja misalnya atau sekolah. Nah, kita juga harus tahu produk kita itu tuh sebenarnya dibelinya tuh pas mereka baru mau beraktivitas, misalnya pas mau berangkat kerja atau pulang kerja. Nah, kalau pulang kerja ya berarti tempat kita tuh harus berada di yuk. Ayo. Yo, selamat datang di podcast Yuk Bisnis. Balik lagi bersama saya Noval dan di sini ada Liana, Rifki dan Denny. Nah, saya ada Denny Arianto di sini. Alhamdulillah sama kayak komentator bola kemarin Indonesia menang. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa? Offline marketing. Iya. Kenapa offline marketing? Karena kita kira kehidupan tidak hanya sebatas layar 5 inci. Si strip Jaya Setiabudi. Aku kira perlu marketing offline karena lagi nggak ada wifi. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Tapi ya di tahun 2022 nanti kemungkinan kan kayak kita bakal lebih sering agenda offline tuh bakal Lebih banyak. gigs terus konser-konser Ya Allah, terus amin ya. Sekarang aja kan nonton Spider-Man udah pada di ini kan di Bioskop penuh terus ya, kayak udah penuh terus. Setengah penuh gak sih? Enggak, aku kemarin ngecek pagi itu nyampe malam di semua bioskop di Bandung penuh. Oh, minggu. Iya, hari Minggu. Yaudah. Tapi masih itu kan, masih pembatasan, maksudnya di Ya, dalamnya. masih di jarak. Masih ya. Tapi Maksudku orang setengah berarti penuh udah. tuh itu. Oh iya. Iya, siap. Penuh kuotanya. Kalau duduknya setengah penuh. Ya gitu. Jadi kayaknya Karena mungkin kita berpikir bahwa ke depan dunia bakal kembali normal. Orang-orang tervaksin sudah cukup banyak. Apalagi bioskop-bioskop mulai penuh, mall-mall mulai macet, parkiran udah mulai susah tuh dapetnya. Kita kira ini bakal jadi hal yang penting. Nah, sebelum kita mulai, kita punya nih satu orang nih di sini yang ahli offline marketing. Apanya? Jadi sebenarnya teman-teman, jadi U-Business itu ada di sebuah kota, namanya Kota Baru di Bandung Barat ya. Yeah. Kalau kita mungkin ambil scale Bandung tuh cukup besar. Kalau kita mau strategi offline mungkin agak susah karena ada Bandung Barat, ada Bandung Utara mungkin. Maksudnya daerah-daerahnya udah luas gitu. Nah, ini ada kota namanya Kota Baru. Kita prototyping nih marketing secara offline. Ada yang udah pernah praktek nih. Pakar kita panggilkan Denny Smargo. Su Arianto. Akhirnya saya itu paling benci kalau ada orang yang suka sharing tapi dia belum ahli gitu di bidangnya. Kayak saya. Ya jadi saya ini dituntut untuk menjadi orang yang saya benci sendiri. Enggak, jadi saya bukan pakar, sama sekali bukan pakar. Saya sedang sangat-sangat haus ilmu tentang marketing. Saat ini saya lagi belajar namanya guerrilla marketing. Waduh. Guerrilla marketing. Itu kalau lihat spellingnya kayak yang rembo-rembo perang gerilya gitu ya. Jadi asal kata gerilya itu dari situ ya? Sepertinya ya. Jadi kalau konsep pentingnya marketing baik offline atau online itu hasilnya yang pertama menyesuaikan siapa yang kita tuju. Marketing itu adalah menyampaikan sejelas-jelasnya apa yang kita punya kepada target market. Dan sebagus apapun marketing kalau nggak ada penjualan, nggak ada closing, itu berarti tidak bagus. Ya. Oke. Tujuannya adalah gimana bisa jual produk. Jadi marketing itu mungkin strateginya kali ya. Strateginya maksudnya kita harus apa. Cuman actionnya sama si selling. Ya. Menjual gitu. Dan jangan mengira orang kreatif itu hanya untuk timnya Liana, tim konten. Marketing itu sangat butuh kreativitas. Soalnya kita perlu setidaknya menarik perhatian, terutama kalau untuk brand-brand baru, untuk produk-produk baru. Bagaimana untuk kita terlihat mengambil perhatian mereka, untuk kemudian mereka mau membaca apa pesan yang kita sampaikan,
untuk selanjutnya mereka tertarik dengan pesan yang kita sampaikan, dengan pesan yang mereka baca. Setelah mereka tertarik, mereka mudah untuk setidaknya tanya-tanya dulu, terus membeli sampai pembayaran. Itulah. Pokoknya harus semuanya itu main otak. Berarti biar menarik perhatian tuh gimana? Apakah harus beda atau gimana? Atau ini nih strategi-strategi apa aja yang udah pernah dilakuin dan di Kota Baru nih? Ya, atau mungkin Marketing sebelumnya offline. Denny cerita dulu emang ngapain sih Denny di Kota Baru teh, si Ngapain, produknya apa gitu. Saya jualan frozen food. Frozen food ini bukan produk saya, tapi produk kenalan-kenalan yuk bisnis. Jadi saya ambil produk dari Malang, dari Surabaya, dari Bogor, dari Bandung. Kemudian saya jualkan di Kota Baru. Dan sebelumnya produk-produk ini telah dikurasi sehingga kira-kira lidah orang Kota Baru sesuai lah. Terus yang saya lakukan adalah Kenapa lidah orang Kota Baru emang beda sama kota-kota lain? setidaknya mereka itu benci dengan kuman. Apa ya? Kuman ada rasanya ya. Rasa kuman itu kan kayak harga murah gitu, rasa kuman. Setidaknya kita jual itu harganya yang agak middle up. Ya gitulah. Jadi setelah kurasi, pekerjaan saya adalah menyampaikan bahwa saya jualan frozen food di tempat Kota Baru ini. Saya menjangkau orang-orang Kota Baru dengan cara offline dan online. Yang offline ini saya nyebar brosur, terus saya pasang spanduk. Walaupun masih tanggal 1 sampai 14 Januari, saya akan pasang spanduk. Terus yang offline-nya itu saya juga punya gerobak di motor. Itu tulisannya penuh lah. Ya, pokoknya kayak papan iklan berjalan. Pokoknya segala cara lah. Terus saya menjangkau ibu-ibu, terus grup-grup masjid saya masukin. Pokoknya segala cara sehingga orang-orang aware terhadap saya. Terhadap produk saya ya. Masuk grupnya juga berarti? Masuk grup Jadi WA-nya gitu? tujuannya masuk grup masjid. WhatsApp grup masjid. Jadi nggak ikhlas gitu. Nggak ikhlas untuk menerima ilmu-ilmu agama. Tapi untuk promosi. Ya itulah, pokoknya kreativitas diuji lah di sini. Kayak saya akan naruh pos spanduk ya nanti tanggal 1 sampai 14. Selama ini saya lewat di depannya spanduk yang berjajar itu kayak nggak mau baca. Jadi PR saya adalah bikin spanduk yang orang itu langsung langsung terpikat. Nah, setidaknya menarik perhatian dulu lah. Kita tunggu nanti tanggal 1 sampai 14 ya. Keren. Desainnya boleh di spoil di sini duluan. Dan pasti terbaca dari jarak jauh, dari 50 meter. Ya, keren banget. Coba cerita Den. Tadi kan banyak tuh trik-triknya kan. Cerita coba dari yang brosur dulu, gimana caranya bisa nyebarin brosur di Kota Baru gitu. Ya. Kan kalau kamu nyebarin satu-satu capek. Capek dong. Tapi kan harus olahraga 5.000 langkah. Tapi capek. Selain capek, di Kota Baru itu ada aturan guys. Tidak boleh menyebar brosur kalau bukan penyewa ruko. Awalnya gitu yang saya dengar. Terus kerjasamalah saya dengan pemilik ruko. Bu, saya boleh nggak kerjasama? Saya akan nyebar brosur. Tapi karena saya nggak punya ruko, saya atas nama ruko, nanti rukonya ibu saya kasih di bawahnya. Space kecil gitu. Biar nanti orang bisa juga lihat tokonya ibu. Oh boleh deh, alhamdulillah. Itu kamu random gitu milih rukonya waktu itu? Enggak, sebelumnya saya udah canvassing. Keliling-keliling. Ditolak-tolak berapa orang? Kalau ditolaknya belum, tapi setidaknya saya tahu profilnya masing-masing. Oh orang ini gampang untuk dibujuk, bukan untuk diajak kerjasama. Terus ada orang yang sulit diajak kerjasama. Sebelumnya itu perlu waktu itu guys, gak ada yang kayak mie instan, semuanya serba instan. Setelah deal, dicetak lah. Wah, ternyata dampaknya nggak terlalu bagus. Waduh, ini kayaknya desainnya terlalu jelek. Ya serius, memang kayak desainnya terlalu jelek.
Maaf ya. Jelek itu maksudnya gimana? Kayak Jelek. kurang Kayak wow, gitu. brosur biasa aja. Brosur biasa aja, nggak yang spektakuler, kuler. Ya itulah intinya, kita perlu kreatif di setiap bidang, dan kreatif itu cara melatihnya gimana? Saya tanya. Mungkin Juragan ada yang mau berpendapat ya, tulis di kolom komentar. Jangan dikira saya tahu jawabannya. Jadi saya tanya. Jadi cara kreatif bagaimana? Tolong dijawab. Yang aku tahu ya, jadi ada teorinya gitu, jadi kreatif tuh. Jadi pertama kayak hierarki gitu loh, hierarki segitiga Maslow gitu. Jadi yang paling bawah itu quantity dulu. Jadi dari jadi kayak kita melatih kreativitas tuh mulai dari quantity. Misalnya kita pengen bikin lagu gitu, ya udah kita kayak bikin lagu sebanyak mungkin gitu ya. Yang jelek-jelek pun kayak istilahnya kita dapat feedback gitu dari si quantity itu. Nah nanti setelah quantity itu muncul quality gitu. Nah dari quality itu nanti dilakukan berulang-ulang. Kan kayak istilahnya kalau quality itu kita bisa, misalnya kalau kita punya toko kue gitu ya, kita bisa bikin kue yang sama enaknya sama toko A misalnya. Itu kan kita kayak mencoba kuantitinya banyak. Lama-lama kita punya kualitas yang mirip dengan kue di toko A itu. Tapi yang menjadi faktor penentu kreativitas tuh kita bisa nggak ya bikin kue yang lebih enak dan kayak punya variasi yang berbeda dibanding kue toko A gitu. Nah itulah kreativitas gitu. Kreatif tuh create kan, jadi membuat sesuatu yang baru. Nah jadi dimulai dari tadi kita mencontoh kuenya, bentuknya, terus warnanya, kita bikin komposisi pewarnanya kayak gimana nih, pewarna alami atau enggak, terus lama-lama makin mirip, nah terus kita bikin yang baru. Nah itu kreatif. Jadi dari quantity, quality, creativity gitu. Itu sih si teorinya ya. Jadi kayak kita misalnya emang startnya emang harus dari nyoba terus gitu. Dari jelek dulu gitu ya. Berarti Dari si jelek brosur dulu. jelek itu bisa jadi baru tahap 1 Den. Tadi memang harus dilalui ya. Iya. Jadi sorry buat desainernya. Keren. Kalau Liana ada ide nggak, misalkan strategi apa lagi sih? Strategi marketing offline? Mungkin kalau offline kan berarti emang kita tujuannya kan sebenarnya offline atau online itu salurannya kan, saluran promosinya. Kalau online berarti orang ngelihat kita via online gitu kan. Dan mungkin prinsipnya mah sama-sama aja, gimana caranya tadi orang tuh bisa ngelirik kita. Nah mungkin bedanya kalau di online kan dari si gambarnya yang bagus, videonya yang bagus, suaranya yang bagus. Nah sebenarnya di offline juga mungkin sama, gimana caranya si toko kita tuh bisa, tadi yang kata Denny, ketika orang ngeliatnya kayak langsung apa nih, minimal dia tertarik dulu kayak gitu kali ya. Mungkin dari segi sisa promosinya sendiri tuh namanya tuh iklan. Nah si iklannya itu sendiri itu yang harus menarik gitu sama mungkin ya. Enggak, aku barusan kepikiran lagi. Dan ini juga yang di materinya Mas Jaya tuh ada jalur semut kan. Nah kan kalau biasanya kan kalau di online tuh kita sangat bergantung sama algoritma kan. Jadi kita teknik supaya si pesan kita nyampe ke audiens tuh ya kita harus ngikutin algoritma. Misal kita harus sering interaksi sama mereka, terus kita harus posting di jam-jam tertentu misalnya, atau kita harus bikin dalam format-format tertentu. Nah kalau di offline itu Mas J nyebutin ada namanya jalur semut. Jadi kan orang tuh biasanya ada jalurnya gitu. Semut tuh istilah buat si target pasar kita. Misal kalau jajanan kita itu adalah sesuatu, kan orang tuh beraktivitas ya, manusia itu. Mungkin ada yang aktivitasnya kerja misalnya atau sekolah. Nah, kita juga harus tahu produk kita itu tuh sebenarnya dibelinya tuh pas mereka baru mau beraktivitas, misalnya pas mau berangkat kerja atau pulang kerja. Nah, kalau pulang kerja ya berarti tempat kita tuh harus berada di posisi yang dilewati mereka ketika pulang kerja. Atau kalau misalnya kita jualannya bubur ayam, itu kan pas mau berangkat kerja misalnya. Oh, berarti kita harus di jalur yang pas berangkat kerja. Itu juga penting sih untuk diketahui. Betul, jadi kayak di buku itu di BLL ya nggak salah. Itu di kitab anti bangkrut. Oh ya, yang di sini bisa dibeli di ubistore.co.id. Jadi ada pertanyaan tuh di buku itu. Saya punyanya tokonya yang nggak ada jalur semutnya, tapi saya kayak percaya si toko ini akan laku kalau produknya bagus gitu. Tapi ya istilahnya kalau produk bagus tapi
ketutupan pohon, terus misalnya nggak dilalui oleh jalan raya gitu, itu tuh kayak ya nggak bakal dibeli. Produknya bagus juga, minimal kan kayak si awareness-nya tuh kelihatan dulu gitu kan, dengan dia ada di jalur semut itu tuh gitu. Kalau aku sih lihatnya yang ketutup-tutup gitu kan kayak kalau sekarang ya, mungkin zaman dulu tuh buat apa sih jalur-jalur atau tempat-tempat yang gak strategis terus kita bikin toko. Orang-orang kan cenderung di jalur-jalur protokol, pantura gitu, banyak lalu lalang. Cuman sekarang tuh ada fenomena kayak hidden gem gitu. Yang orang-orang tuh emang sengaja aja ditaruhnya ngasal, benar-benar di gang di mana gitu. Cuman dia mungkin trafficnya tadi dari online, tapi ya spesifik juga target marketnya akhirnya orang-orang yang buka online doang yang bakal ke situ gitu. Tapi kalau yang aku pernah baca tuh ada namanya buku Artisan Brand dari Handoko yang punya M Block Market. Dia tuh bilang orang-orang muda tuh pengen experience untuk menggapai dan sampai ke tempat yang keren gitu. Kayak misalkan jalan-jalan jauh-jauh dulu ke gunung, tiba-tiba ada apa. Kayak ingin jadi petualang-petualang. Karena dia terlalu banyak hidupnya di online mungkin. Jadi itu seolah-olah petualangan gitu. Yang aku lihat sih mungkin gitu sih. Ya berarti kayak mungkin balik lagi ke target pasarnya siapa dan jalan apa yang pengen kita tuju gitu. Apakah kita pengen pemasarannya tuh dengan ya udah si tempatnya itu sendiri, atau kita pengen ngelakuin effort lain gitu, kayak tadi misalnya di online. Karena aku juga pernah tuh ada di Cimahi, gak bagus-bagus banget sih tempatnya, tapi lumayan, dia tempat ngopi gitu. Cuman dia emang tersembunyi dan konsepnya tuh kayak Konsepnya nyumput. Barang-barang bekas gitu. Iya. Okay. Si tempatnya tuh. Jadi mungkin kalau aku lewat aku nggak akan tahu kalau di situ ada tempat ngopi gitu, tapi aku tahunya dari mulut ke mulut. Nah, berarti dia memang memilih jalur pemasarannya tuh via itu gitu, via orang yang datang tuh karena bagus, akhirnya mulut ke mulut jadi ramai juga gitu. Jalur kutu kayaknya. Mungkin store-nya boleh tersembunyi, tapi kayak spanduknya nggak boleh tersembunyi. Brosurnya harus tetap menjangkau orang-orang. Ya, ya itu tadi mungkin kalau tempatnya tersembunyi ya berarti brosurnya yang harus lebih masif gitu tersebarnya. Soalnya aku juga ada sepupu aku, dia jualan gitu kan, jualan dimsum gitu. Terus di jalan raya sih, di pinggir jalan sih, tapi si rukonya tuh ngadep ke sana gitu. Ngadep ke sana. Ini jalannya ke sana juga. Kita mau ke sini ngadepin. jadi gitu. Rukonya menggungin gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu, dan dia tuh sewa karena murah banget, kayak berapa ya, pokoknya murah banget. Ini ada, sebenarnya dia udah punya 2 cabang sebelumnya, terus kayak aku pengen buka cabang lagi karena kebetulan di sini murah dan jalan utama. Cuman tetap aja karena dia orang ngeliat tuh, pada akhirnya dia pasang kayak banner gitu, sign gitu, tapi kayak ternyata tetap kurang mencolok. Jadi akhirnya baru berapa bulan dia udah berhenti. Jadi emang itu sih gak cuma di pinggir jalan doang ya, tapi ngadepnya juga penting gitu, ngadep mana. Ada tuh di Braga kan ada tukang bubur, tahu ada tempat kopi itu cukup terkenal mungkin di Bandung, namanya Kopi Toko Jawa. Oh iya. Tahu. Tukang buburnya bener-bener di pintunya. Parkir di pintunya gitu kan sebelum buka gitu. Mungkin orang lokal juga yang punya buburnya, jadi yang punya toko juga gak berani minggir-minggir gitu. Cuman keren sih triknya. Jadi setiap orang yang mau sana kan pasti lihat buburnya dulu kan. Dan rame itu, benar-benar jadi rame si tukang buburnya. Tapi ada satu lagi yang tadi yang mungkin kata Liana ngadep rukonya ke sana. Di Antapani Kiara Condong tuh di perempatannya ada namanya Lucky Square. Namanya aja Lucky Square gitu. Tapi gak lucky gitu. Gak beruntung. Dia tuh bener sih rame jalur semut. Cuman sayangnya dibikin flyover gitu kan. Jadi kalau mau turun ke dia harus lewat yang underpass yang bawah lah. Bukan underpass apa ya? Lewat jalan yang sebelahnya yang ke bawahnya, bukan yang ke atas karena traffic utamanya ke atas. Jadi orang-orang sih ngelihat iya, cuman dadah-dadah doang kan. Ya, mau muter lagi jauh ya. Akhirnya sepi jadi mallnya gitu. Berarti belum tentu yang ada di jalur semut itu dengan secara langsung dapat semutnya. Jadi harus mempertimbangkan kayak flyover dan lain-lain itu ya. Ya sih kayak pembatas jalan dikit aja. Ya. Atau apa yang nggak bisa diterobos sama kendaraan bermotor juga penghambat sih sebenarnya. Si customer experience Harus paham psikologinya orang. Berarti harus nyoba melalui seluruh jalan yang ada di situ baru memutuskan untuk membuat atau tidak ya. Ya, mungkin materi ini juga bisa teman-teman tonton lebih lengkap di materi Customer Journey yang ada di formulabisnis.id.
Ya itu juga bagus sih materinya. Ya sih, jadi tadi aku juga sepakat sih si Lucky Square itu kayak dia tuh iya sih kelihatan, tapi kayak harus muter balik jauh gitu loh untuk bisa ke sana dan apa nggak jelas juga ini teh untuk apa market yang mana, soalnya yang berangkat kan itu jalur semutnya tuh mau istilahnya dari Antapani, dari Bandung Timur lah ya, mau ke Bandung Tengah gitu. Kan banyak orang tuh yang mau lewat situ gitu. Tapi ketika mau ke situ teh jalur orang mau naik flyover gitu. Iya, jadi kayak mau naik flyover tapi kelihatan naik. Udah naik. Gitu. Jadi dan itu sih tadi yang apa walaupun nyumput juga sebenarnya kalau dengan online tuh bisa apa. Jadi kalau aku simpulin sih hybrid nggak sih, online juga dan offline juga harus ngejual experience yang bagus gitu. Sama efek monopoli yang kalau cerita orang-orang naik ke puncak atau naik ke gunung terus ada satu-satunya penjual mie terus yang ramai banget sampai ngantri 3 jam buat satu bungkus mie, satu mangkok mie yang biasa aja. Itu mungkin experience menunggunya yang ditunggu. Aku pernah ke Malang mie yang di Batu yang di atas 2 jam. Mie Sudon apa namanya tuh? Mie Sudon. Pokoknya aku nunggu 3 jam dari jam 11 sampai hampir jam 2 gitu. Lama banget pokoknya tuh. Emang bukannya jam segitu atau ngantrinya? Emang malam terus ya mie aja, Indomie aja dipedesin doang. Kasih apa ini? Ya itu juga jadi kesan yang kurang sih. Jadi. Nunggunya 3 jam, ngantrinya. Jadi mesannya cepat tuh. Mesannya cepat. Pak, ya 3. Oh iya 3 jam baru nyampe meja. Itu sih mungkin dia narik dulu customernya baru suruh nunggu. Dan mungkin karena di sana nggak ada penjual lain, jadi mau nggak mau dia harus beli di sana. Ya sih. Itu yang jualan di puncak gunung gitu ya? Ya. Jadi saya sarankan ayo jualan mie di Mount Everest. Jadi yang lain bawa ransel, ini bawa jualan buat termos. Oh ini Den, aku punya ide. Kamu pura-pura jadi artis di PVJ atau di mana lah. Kayak dulu tuh aku pernah lihat ada prank Justin Bieber palsu tau gak sih? Yang fotografernya Justin. Jadi seluruh crowd yang di sekitar itu nyangka itu beneran Justin Bieber kan. Terus ada bodyguard yang gede-gede gitu. Kamu bisa aja tuh ke PVJ, siapa artis, padahal apa gitu. Maksudnya kadang kayak lucu gitu orang-orang tuh berusaha marketingin sesuatu tuh pakai kebohongan tapi berguna gitu. Keren tadi. Iya, ini juga apa kayak keren tadi. Kayak misalnya kita punya ruko gitu ya, punya ruko di pinggir jalan atau ini deh kita jualan pakai mobil gitu, jualan kaki 5 gitu. Terus ya udah kita kayak ajak teman-teman kita buat ya udah ngumpul aja di situ gitu, ngumpul rame-ramein gitu. Betul. Jadi kayak orang ngeliat ada apa gitu. Ya. Taunya emang cuma ngumpul doang gitu. Nah aku pernah denger tuh Aji Krishna yang punya oleh-oleh Bali. Itu kan dia waktu awal buka punya tempat oleh-oleh satu tuh seluruh tamu yang jadi ada hotel kalau nggak salah seberangnya suruh parkirnya di situ gitu. Udah parkir aja di tempatku gratis. Keren. Rame kan. Keren. Akhirnya dia pada beli gitu ke sana. Ya psikologinya ketipu gitu. Ini rame padahal keren. Enggak sih. Keren. Ini juga kan di apa? Aku baca di mana ya? Di KB atau di BLL gitu. Jadi kalau restoran tuh dibikin yang di depannya itu yang nyaman gitu, yang tempat orang nongkrong. Tips agar rumah makan Anda terlihat ramai, kursi bagian luar diberi sandaran, agar konsumen betah duduk. Kursi di dalam ruangan jangan diberi sandaran, biar nggak betah duduk lama. Oh iya. Jadi kayak di dalam nggak nyaman. Iya di dalam tuh kayak nggak usah terlalu keren kayak di depan. Dipaksa orangnya diem di situ ya. Jadi kayak kadang kalau aku punya restoran ya, kalau punya customer yang nggak pulang-pulang tuh kayak ini ngapain sih orang nggak pulang-pulang gitu ya? Ngabisin bangku gitu. Tapi kan kalau misalnya kelihatan rame, itu teh orang jadi lihat gitu. Oh ini apa nih rame-rame gitu. Jadi orang mencoba. Oh dari ramenya itu terus dia datang masuk baru nyoba gitu. Aku pernah denger kayak di Starbucks. Jadi orang tuh Starbucks tuh bilang siapapun boleh duduk di tempat dia kalau gak beli Starbucks juga gak apa-apa. Gitu. Itu keren sih. Mungkin tujuannya tadi sih ya. Jadi kayak tempatnya rame terus, ada orang akhirnya otomatis orang juga pengen ngelirik gitu.
Dan kadang bisa sebaliknya gak sih, kayak misalnya kita lapar nih, kita pengen makan tuh, kalau ngelihat tempat makannya kosong banget tuh kita juga jadi ragu gitu. iya. Iya. Iya Betul. kayak. Nah, gak ada yang parkir, gak ada yang beli, nggak mau maju Iya. lagi. Iya, aku juga kayak ngelihat apa, misalnya nyari restoran di kota mana gitu ya, kayak Iya sih. mana yang rame ya. Jadi Iya. kalau sepi tuh, ini enak nggak ya? Cuman kalau rame itu psikologis kita kayaknya ini ratus, Betul. kayaknya Kalau ini belum enak. ada pengunjung, mungkin pegawainya suruh duduk di tempat pengunjung aja ya. Tapi kok seragamnya sama. Atau tadi growth hacknya tuh kayak itu Aji Krishna itu. Jadi parkir gratis kan, kalau parkir hotel tau lah berapa per jamnya gitu ya. Pasti mahal. Tapi dia ngasih ke parkir gratis, terus kayak pengunjung hotel itu otomatis ke situ gitu. Masya Keren sih. Allah, hebat. Iya. Hebat. 20. Keren. Itu kalau nggak orang kreatif nggak akan mikir kayak gitu loh. Iya. Harus diuji dari kuantitas dulu ya. Iya. Jadi kayak ini ya apa? Aku juga baru nyadar apa? Kita tuh sebagai customer nggak ngerasa gitu ya kalau misalnya kita mengunjungi tempat yang agak rame gitu. Tapi si mindset itu nggak kita pindahkan ketika kita jadi pemilik restoran gitu. Kadang kita nggak memahami konsumen secara apa ya? Secara journey gitu. Kita sebagai konsumen gitu. Mungkin itu juga kali ya bekal jadi pengusaha tuh, kayak kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai konsumen gitu, sesederhana. Mungkin sebelum kita berguru ke banyak buku, banyak guru itu bagus, tapi mungkin kita juga bisa dimulai dengan seandainya kita jadi pembelinya gimana gitu kali ya. Itu bisa jadi langkah. Oke. Menarik. Ya, Oke. tampaknya Saya nggak bisa bicara apa-apa, kayak ilmu semua ini. ya teman-teman, untuk marketing offline mungkin kayak gitu. Terima kasih banget pada ini pakar telematika. Atau teman-teman kalau punya tips gitu ya, tips Iya. marketing offline atau sharing-sharing. Bisa kasih tahu ke saya atau DM ke IG stocky.id. Aku Sebenarnya kita bikin sayembara. Tulis ide terbaikmu. Ya, boleh. Ide Dapat gila. gratis 1 free Zibite dari Stocky. Syarat ambil sendiri. kota baru. Share ide-ide kalian di kolom komentar ya. Ide Jadi terbaik kita lihat. dapat free Zibite. Ini asli, bukan pembohongan. Bisa Betul. nanti DM Asli. aja ke IG-nya Stocky. Stocky.id. Nanti kita tulis di kolom komentar, teman-teman pengen es krim, ya ide aja dulu. Siap. Terima Oke. kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you.